sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kalian diajarkan oleh Ibu Salsa tentang lingkungan, komponen biotik dan abiotik, dan bentuk interaksinya. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran selanjutnya, ada yang tahu nggak apa itu komponen biotik dan abiotik? Komponen lingkungan terdiri Oke, dari Putri silakan. komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup, sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk tak hidup. Oke, pintar sekali. Jadi, mulai pembelajaran selanjutnya, komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Salah satunya seperti tumbuhan, hewan, bakteri, jamur, dan kalista. Sedangkan komponen abiotik yaitu komponen yang terdiri dari makhluk tak hidup seperti air, matahari, mineral, dan udara, tanah. Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Nah, ini dia. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada materi hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep bentuk saling ketergantungan makhluk hidup. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan perbedaan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan dan rantai makanan detritus dengan rantai makanan perumput. Dan yang ketiga, peserta didik memiliki keterampilan berbicara di depan kelas melalui kegiatan presentasi hasil diskusi. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang harus anak-anak capai pada hari ini. Sudah siap belajar ya? Siap. Oke. Kita masuk ke materi yang pertama. Nah, di sini kita akan belajar tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan, di mana submaterinya ada rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menampilkan sebuah video. Di video ini, Ibu harap kalian mengamatinya dengan baik dan nanti salah satu orang atau 2 menyebutkan pendapatnya atau mengungkapkan pendapatnya tentang video yang Ibu tampilkan. Paham? Paham. Oke. Itu tadi video yang Ibu tampilkan. Dari video tersebut, apakah ada yang bisa memberikan pendapat tentang apa yang ada di video tersebut? Saya, Bu. Silakan Aura. Ya, Bu. Video tadi menampilkan peristiwa makan dan dimakan. Salah satunya yaitu kata makan belalang. Oke, tadi kata makan Belalang. belalang. Selanjutnya ada lagi yang punya pendapat? Saya, Bu. Silakan Dinda. Contoh lainnya yaitu katak dimakan ular. Katak dimakan oleh ular. Sedangkan tadi Aura katak memakan Belalang. belalang. Benar? Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang seputaran materi yang kalian sebutkan tadi. Dari yang Putri sebutkan tadi, komponen biotik. Jadi menjadi 3. Ada produsen,
primer, yaitu organisme yang memakan produsen secara langsung. Misalkan di sini produsennya ada bunga ya, ada bunga, di sini ada tikus, di sini ada ular, di sini ada elang. Nah, tikus ini termasuk ke dalam konsumen tingkat 1. Mengapa demikian? Karena dia memakan produsen secara langsung. Sampai di sini paham? Paham. Dan lanjut yang kedua, konsumen tingkat 2 atau sekunder, yaitu organisme yang memakan konsumen tingkat 1 atau konsumen primer. Di sini ada konsumen tingkat 1. Di sini ada ular. Ular termasuk ke dalam konsumen tingkat 2. Mengapa? Karena dia memakan konsumen tingkat 1 atau konsumen primer. Jadi ular ini makan tikus. Oke. Yang ketiga, ada konsumen tingkat 3. Nah, konsumen tingkat 3 ini konsumen yang memakan konsumen tingkat 2. Di sini ada elang. Elang ini makan ular. Nah, jadi seperti itu ya. Tadi kita sudah memahami tentang konsumen berdasarkan tingkat memakannya. Lanjut. Konsumen ini ternyata dibagi lagi berdasarkan jenis makanannya. Sebelum masuk ke slide selanjutnya, ada yang tahu tidak pembagian dari konsumen berdasarkan jenis makanannya? Ada yang tahu? Iya, sama silakan. Herbivora memakan tumbuhan, herbivora memakan daging, herbivora memakan tumbuhan dan daging. Tumbuhan dan daging. Baik, kita cek ya jawabannya. Nah, di sini. Anak-anak bisa lihat apa yang disampaikan oleh Salma tadi, apakah benar? Nah, benar. Ya, benar sekali. Jadi, konsumen kita tahu tadi adalah organisme heterotrof. Berdasarkan jenis makanannya, konsumen ini dibagi lagi menjadi 3. Jika tadi berdasarkan tingkat makanan, sekarang berdasarkan jenis makanan. Dibagi menjadi 3, ada herbivora, hewan pemakan tumbuhan. Contohnya kerbau, kambing, dan belalang. Nah, yang kedua karnivora adalah hewan pemakan daging. Contohnya anjing, elang, dan harimau. Yang ketiga omnivora, hewan pemakan segalanya. Contohnya tikus, ayam, dan beruang. Nah, kita lanjut. Pengurai atau dekomposer. Pengurai ini mikroorganisme yang menguraikan senyawa organik atau bahan makanan yang ada pada sisa organisme menjadi senyawa anorganik yang lebih kecil. Secara umum, pengurai berasal dari golongan jamur dan bakteri. Tidak bisa membuat makanan sendiri. Organisme tidak bisa membuat makanan sendiri tadi kita sebut dengan heterotrof ya. Heterotrof, dan mereka dalam mendatangkan makanannya adalah dengan cara menguraikan organisme yang sudah mati. Nah, ini contohnya. Hasil dari penguraian oleh pengurai ini berupa zat mineral akan meresap ke dalam tanah dan zat mineral tersebut dan akan diambil oleh tumbuhan. Di sini contoh pengurai yaitu ada dan ya, ada bakteri dan jamur. Nah, selanjutnya tidak ada makhluk hidup yang bisa hidup tanpa adanya makhluk hidup yang lainnya. Jadi di sini semua makhluk hidup yang ada di bumi ini memiliki hubungan saling ketergantungan, baik itu hewan, tumbuhan, dan manusia. Nah, dan supaya bisa saling mendukung dalam kehidupan, baik secara langsung maupun tak langsung, maka setiap makhluk hidup membutuhkan makhluk hidup yang lainnya. Nah, dari hubungan saling ketergantungan tadi antara produsen, konsumen, dan pengurai ternyata terjadi melalui suatu peristiwa makan dan dimakan yang disampaikan oleh Aura tadi ya, bahwa tadi dalam video ada peristiwa yang disebut makan dan dimakan Bu, kata Aura tadi kan ya. Peristiwa makan dan dimakan ini seperti rantai makanan yang ini, jaring-jaring makanan, dan yang terakhir piramida makanan. Yang pertama, konsep saling ketergantungan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Pertama, rantai makanan. Rantai makanan adalah
Kemudian rantai makanan ini berdasarkan jenis produsennya dibagi menjadi dua, yaitu rantai makanan detritus dan rantai makanan perumput ya, rantai makanan detritus dan rantai makanan perumput. Apa bedanya rantai makanan detritus dengan rantai makanan perumput? Nah, rantai makanan detritus diawali oleh detritus sebagai produsennya atau trofik pertamanya. Sedangkan rantai makanan perumput diawali oleh tumbuhan sebagai produsennya atau pada trofik pertamanya. Nah, selanjutnya ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan sekumpulan rantai makanan yang saling berkaitan dalam suatu ekosistem. Tadi kan Aura tadi menyebutkan bahwa rantai makanan itu peristiwa makan dan dimakan. Nah, jika rantai makanan ini banyak dalam suatu ekosistem, misalnya ekosistem sawah, terdapat banyak rantai makanan dan sekumpulan rantai makanan, maka di ekosistem sawah tersebut akan terdapat jaring-jaring makanan. Nah, di sini anak-anak bisa lihat jaring-jaring makanan ya. Di sini rantai tadi kan jaring-jaring makanan itu sekumpulan dari rantai makanan. Berarti dalam satu lingkaran ini terdapat banyak sekali rantai makanan. Rantai makanan yang pertama dimulai oleh tumbuhan. Di sini ya. Ada di sini apa? Satu tumbuhan. Kemudian tumbuhan dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh elang. Elang dimakan oleh jamur. Di sini kita lihat tumbuhan. Di sini dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh elang. Elang diuraikan oleh jamur. Nah, tadi ada bentuk interaksinya. Kalau tumbuhan disebut dengan organisme autotrof karena bisa membuat makanan sendiri, organisme autotrof, sehingga disebut dengan produsen. Nah, ada tumbuhan berperan sebagai produsen, tikus berperan sebagai konsumen 1, elang konsumen 2, dan jamur sebagai pengurai. Itu rantai makanan yang pertama. Selanjutnya ada rantai makanan yang kedua. Setiap rantai makanan selalu dimulai oleh tumbuhan karena dia bisa membuat makanan sendiri dan tumbuhan ini berperan sebagai produsen. Kita lihat di jaring-jaring makanan, rantai makanan yang kedua, tumbuhan dimakan oleh tikus, dimakan oleh musang, dimakan oleh elang, dan elang dimakan oleh jamur ya. Untuk interaksinya sama dengan yang rantai makanan pertama, hanya saja di sini ada konsumen tingkat 3. Ini ada konsumen tingkat 3. Nah, kalau di sini elang berperan sebagai konsumen tingkat 2, sedangkan di rantai makanan kedua elang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Interaksi yang rantai makanan ketiga, ada tumbuhan dimakan oleh burung, dimakan oleh musang, dimakan oleh elang, dan diuraikan oleh jamur. Nah, selanjutnya tadi kita sudah menemukan 3 rantai makanan yang terdapat dalam jaring-jaring makanan. Ternyata ada satu rantai makanan lagi yang ada di dalam jaring-jaring makanan ini. Ada yang bisa bantu Ibu untuk menjelaskannya kepada teman-temannya? Saya, Bu. Ya, Putri, silakan Putri, maju ke depan. Sini, Putri. Putri, silakan di garis ya, pakai buku tidur, mana yang dimakan oleh tumbuhan dan mana yang dimakan oleh lainnya. Rantai makanan yang keempat dimulai dari Tumbuhan. ya, Tumbuhan makan oleh burung. Kemudian Burung dimakan oleh elang. kemudian Dan elang dimakan oleh jamur. ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Putri. Oke, terima kasih Putri sudah membantu Ibu. Jadi benar ya apa yang disampaikan oleh Putri pada rantai makanan keempat, bahwa ada tumbuhan dimakan oleh burung, burung dimakan
makanan elang dan elang diuraikan oleh jamur. Untuk bentuk interaksinya sama dengan bentuk interaksi pada dengan 1, 2, 3 dan pada 1, 2, 3, yaitu tumbuhan berperan sebagai produsen, burung berperan sebagai konsumen 1, elang berperan sebagai konsumen 2, dan jamur berperan sebagai pengurai. Nah, tadi kita sudah menguraikan rantai makanan yang ada di dalam jaring-jaring makanan ini. Selanjutnya, nah sebelum kita masuk ke materi piramida makanan, sampai di materi jaring-jaring makanan ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Ya, Pira, silakan Pira. apa yang terjadi jika populasi tikus mati atau punah? Pertanyaan Pira, apa yang terjadi jika populasi tikus ini mati atau punah? Nah, sebelum ibu yang menjawab, apakah dari teman-teman Vira ada yang ingin menjawab? Saya Bu, Aura ya, silakan Aura. yang terjadi adalah populasi musang dan elang akan berkurang karena kekurangan makanan dan populasi tumbuhan akan meningkat. Ya, benar sekali. Jawaban dari Aura itu tepat sekali ya. Tepuk tangan untuk Aura. Dan terima kasih kepada Vira telah menanyakan pertanyaan. Jadi, pertanyaan Vira tadi, apa yang terjadi jika populasi tikus ini mati atau punah? Nah, dari jawaban Aura yang disampaikan telah sangat benar, yaitu elang dan musang akan kekurangan makanan. Mengapa demikian? Karena elang dan musang ini mendapatkan makanannya dari tikus, ya. Elang dan musang ini mendapatkan makanannya dari tikus dengan cara memakan tikus. Jika tikus ini mati atau punah, otomatis elang dan musang akan kekurangan makanan. Sedangkan tumbuhan akan meningkat. Mengapa? Karena di sini tumbuhannya ini tidak dimakan oleh tikus karena tikus ini tadi mati atau punah. Bagaimana Vira? Apakah jawabannya membantu? Ya, membantu ya. Nah, tadi kita telah mempelajari tentang jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Tadi juga Vira telah menanyakan sebuah pertanyaan tentang terkait jaring-jaring makanan ya Vira ya. Dan tadi sudah dibantu oleh Aura untuk jawabannya dari Ibu yang menjawab. Selanjutnya itu materi tentang piramida makanan. Nah, jadi piramida makanan adalah gambaran perbandingan antara produsen, konsumen 1 dan konsumen 2 dan seterusnya. Nah, dalam piramida makanan, semakin ke atas, puncak biomasanya atau jumlahnya semakin kecil. Tadi kita sudah mempelajari tentang yang pertama rantai makanan, kemudian Jaring-jaring makanan dan piramida makanan. Nah, dan tadi juga Kira sudah bertanya, ya. Selanjutnya Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik kepada anak-anak. Nah, di lembar kerja peserta didik ini nanti kalian mengerjakannya itu secara berkelompok, ya. Kelompok di sini Ibu langsung bagikan ya. Zida sama dan Putri satu kelompok dan Aura dengan Vira satu kelompok. Jadi di dalam kelas ini ada 2 kelompok ya. Ini Ibu bagikan. Zida silakan mungkin bisa pindah ke tempat duduk di samping sama. Nanti silakan geser. Dan ini untuk kelompoknya. Kelompoknya Vira dan Aura. Nah, di lembar kerja peserta didik itu ada tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tujuannya itu untuk melihat kalian seberapa paham kalian tentang materi yang Ibu sampaikan hari ini. Nanti Ibu kasih waktu 8 menit untuk kalian mendiskusikan dengan teman kelompok kalian tentang soal-soal atau perintah-perintah yang ada di lembar kerja peserta didik ini. Bisa dipahami? Bisa ya. Aura, Vira,
Silakan di sebelahnya. Silakan. Ibu minta tolong sama Aura untuk menjelaskan proses apa atau peristiwa apa yang terjadi pada gambar yang Aura dan Vira tempelkan. Silakan Aura. Rumput dimakan oleh kelinci. Ya, Kelinci dimakan oleh serigala. ya. Serigala dimakan oleh harimau. Harimau diurai oleh ular. Ya, benar sekali jawaban Aura. Beri tepuk tangan untuk Aura. Oke, terima kasih Aura. Jadi benar ya. Terima kasih kelompok 2 sudah mengerjakan diskusi dengan sangat baik. Di sini rumput dimakan kelinci, kelinci dimakan serigala, serigala dimakan harimau, dan harimau diuraikan oleh urai. Ini namanya peristiwa rantai makanan. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita beralih ke kelompok 1. Ada yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Bisa, ya. Silakan Putri. Ya. Tadi dimakan oleh burung. Burung dimakan oleh musang. Musang dimakan oleh elang. Elang dimakan oleh pengurai. Ya, telah diuraikan oleh Diuraikan oleh pengurai. ya. Nah, terima kasih ya Putri. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan hasil presentasi dari diskusi kalian ya. Ada rantai makanan dan ada jaring-jaring makanan. Nah, mungkin hanya itu pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, ada yang bisa menyimpulkan apa yang didapatkan dari pembelajaran hari ini? Ya, sama, siapa sama? Kesimpulan adalah komponen Biotik dibagi menjadi 3, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Antara produsen, konsumen, dan pengurai adalah komponen yang saling ketergantungan. Ketergantungan ini terjadi melalui peristiwa rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Ya, benar ya. Jadi yang kita dapat simpulkan pada hari ini yaitu komponen biotik itu terdiri dari 3 komponen, itu produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, dari 3 komponen itu mereka memiliki saling ketergantungan. Ketergantungan ini terjadi melalui proses atau peristiwa yang seperti jaring-jaring makanan, rantai makanan, dan piramida makanan. Nah, mungkin cukup sekian ya pembelajaran kita pada hari ini. Minggu depan silakan anak-anak baca terlebih dahulu materi tentang aliran energi. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu minta maaf ya apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.